Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara yang sedang menyaksikan acara kita hari ini. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya pemirsa ya. Walaupun memang cuaca di Kota Medan sedang ekstrim. Belakangan ini juga mulai musim hujan begitu ya. Sore ini juga hujan cukup deras begitu, membuat jalanan banyak yang banjir mana-mana ya pemirsa ya. Pasti yang sedang di jalan baru pulang kantor pasti merasakan kemacetan di sore hari ini. Tetap semangat ya pemirsa ya. Senang sekali saya Kori dapat menemani sore hari Anda ya. Setiap hari Selasa tentunya Anda menyaksikan ekonomi kreatif. Nah, seperti biasa kita akan berbincang tentang bisnis, UMKM dan lain sebagainya yang tentunya akan menginspirasi Anda bagi Anda mungkin yang ingin memulai suatu bisnis begitu. Nah, berbicara bisnis kuliner ini memang cukup menjanjikan ya pemirsa ya. Karena memang ini banyak sekali variannya ya. Anda boleh mencoba peruntungan bisnis yang satu ini ya. Bisnis kuliner memang nggak ada matinya ya, seperti bisnis yang akan kita bahas sore hari ini yaitu bisnis kue bolen pisang pemirsa. Nah, seperti apa dengan tema kita kali ini adalah menggiurkannya bisnis kue bolen pisang. Wah, ini pasti Anda sudah sangat familiar ya dengan bolen pisang, walaupun memang bolen ini kita tahu ya ini adalah kudapan khas Sumatera Barat begitu ya, Bandung begitu ya, Jawa Barat maksud saya Bandung. Namun memang di berbagai daerah sudah banyak bolen ini ditemukan. Seperti di Kota Medan juga sudah semakin banyak bolen kita temukan ya pemirsa. Seperti apa bisnis daripada kue bolen pisang ini di Medan, kita akan bahas dengan narasumber yang kita undang. Tentunya mereka adalah pelaku usahanya, langsung kita undang ya. Kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama Ibu Rosnawati. Selamat sore Bu. Saya panggilnya Bu Rosna atau Bu Wati ya? Bu Ros. Bu Ros ya, Bu Ros apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Ros ya. Baik, dan yang kedua ada Pak Ramadan Kacaribo. Selamat sore Pak Ramadan, apa kabar sore, Pak? Baik. Sehat ya Pak ya. Sehat. Terima kasih sudah hadir Pak Ramadan dan juga Bu Ros ya, yang akan berbincang-bincang membagikan pengalamannya dalam bisnis kue bolen pisang ya pemirsa. Dan kami juga mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami, menghubungi kami bisa di 081161000386 ya. Sekali lagi dicatat, jangan lupa, jangan salah nomornya pemirsa, 081161000386. Kita masih panjang waktunya, selama 1 jam kurang lebih ke depan kita akan berbincang dalam ekonomi kreatif. Nah, kita tanya-tanya dulu ya bersama dengan Kak Ros ataupun Bu Ros di sini dan juga Pak Ramadan. Sebenarnya awal mula bisnis kue bolen pisang ini seperti apa begitu ya? Dari Bu Ros dulu mungkin bisa ceritakan kenapa bisa memilih bolen pisang begitu di Sumatera Utara, karena ini kan bolen ini khasnya di Bandung begitu ya Bu ya. Kenapa bisa memilih bolen ini untuk dijadikan bisnis seperti itu, dan awal mulanya seperti apa Bu ceritanya? Awalnya sih sebetulnya nggak sengaja itu ya Mbak. Nggak sengaja? Dorongan faktor ekonomi juga kan. Didorong mertua, coba belajar kue sama temen. Belajarkan itu, terus langsung yang lagi kemarin tren bolen. Jadi saya coba belajar, kemarin itu belum terlalu banyak sih yang usaha bolen. Saya belajar, mulailah dari teman-teman ya. Terus ikut komunitas. Komunitas apa tuh Bu? Komunitas sesama ini UKM. Juga ya, belajar dari teman-teman kan punya kayak LKP gitu kan. Mulailah belajar, mulai dipasarkan juga. Alhamdulillah masyarakat menerima dengan baik. Wah, alhamdulillah. Jadi awal mulanya memang nggak sengaja ya. Tapi akhirnya bisa sampai besar juga bisnis. Dari tahun berapa Pak bisnis ini Pak? Dimulai dari tahun 2016 Bu ya. 2016 ya? 2016 itu dari awalnya kita coba-coba ya, merangkak dari kecil lah, dari perkenalan dulu. Dari nol lah ya Pak? Dari nol perkenalan. Kemudian Ibu juga ada sering mengikuti Bajar, memperkenalkan produk. Iya. Jadi di situ ya awalnya itu cukup sulit ya untuk memberikan kepada masyarakat karena masih dibilang asing. Betul. Jadi kita coba untuk yang di kelas bawahnya tidak mungkin, di kelas atasnya dari pengajian Ibu dicoba membawakan contoh-contoh
mulai dari situlah mulai berkembangnya. Oh gitu, ya jadi itulah ya memperkenalkan dulu begitu ya Pak, karena memang ini bukan budaya khas di Sumatera Utara begitu, tapi nggak ada salahnya ya kita memperkenalkan kuliner dari daerah lain supaya juga bisa lebih dikenal di Sumatera Utara begitu ya Bu ya, dan ya diterima juga di lidah orang Medan gitu lah kira-kira ya Bu ya. Baik, nah ini kan luar biasa dari 2016 berarti sudah 8 tahun kurang lebih Pak. Tahun. Wah luar biasa, ini cukup panjang juga waktunya pemirsa ya dalam berbisnis. Pastinya banyak sekali lika-liku yang udah dilalui begitu dari Pak Ramadan dan juga Bu Ros. Nanti akan diberikan juga tips-tipsnya bagi Anda ya pemirsa. Untuk itu Anda harus terus saksikan Ekonomi Kreatif sampai dengan akhir acara nanti, karena nanti Pak Ramadan dan juga Bu Ros akan memberikan tips and triknya bagaimana untuk supaya bisnis kuliner ini dapat bertahan lama begitu ya pemirsa ya. Pastinya banyak juga naik turunnya lah ya, namanya juga bisnis, kita semua tahu nggak semuanya, nggak selamanya mulus berjalan lancar begitu, nggak, pasti ada juga kerikil-kerikilnya lah begitu pemirsa ya. Baik, silakan bagi Anda yang penasaran ya seperti apa bisnis bolen pisang ini, silakan bagi Anda yang bertanya-tanya bersama dengan Pak Ramadan dan juga Bu Ros, silakan ya, masih kami buka di 081161000386. Baik, nah kalau untuk memulai bisnis kue bolen pisang ini Bu, apa aja yang dipersiapkan dulu 8 tahun yang lalu Bu Ros? Terutama itu alatnya juga ya, Alat-alat untuk membuatnya. Oven, terus ya bahan oven lah ya kan, kok ini kan cuma di oven, yang penting kok mixer nggak pakai bahannya ya. Bahan baku itu yang agak Bahan sulit. bakunya apa Bu? Pastinya pisangnya harus ada ya. Pisangnya kita pisang pakai jenis pisang apa raja. Bu? Pisang raja, ya? Harus pisang raja ya Bu ya? Pisang raja, saya belum pernah ganti pisang. Oh kenapa Bu? Pisang raja itu dia apa nih Dia keunggulannya? kalau dipanggang panas itu nggak benyek, Oh enak gitu. iya. Manis kan, jadi tidak pernah ganti pisang. Pisang raja ya. Pisang raja itu agak sulit kalau sekarang kita cari, Oh apalagi iya. di daerah saya itu susah, jadi agak jauh nyarinya. Oh gitu, iya. Oke, bahan bakunya berarti pisang. Kemudian apa lagi Bu? Ada terigu, ya kan, terigu kita pastinya. pakai yang kualitasnya bagus. Yang bagus. Terus coklat yang bagus juga kan, kita istilahnya yang premiumnya. Yang premium, betul. Keju, coklat, mentega, gitu aja. Kalau nggak terlalu banyak bahannya. Nggak terlalu banyak bahannya. Berarti ini bolen emang dia pisang lah ya Pisang. utamanya. Iya. Kemudian variannya ada yang lain nggak Bu? Biasa kan ada bolen pisang, bolen keju atau apa gitu, ada Kalau varian yang lain Bu? ini kita bawa bolen coklat dan coklat keju. Ada satu lagi tuh bolen tape. Ini Bolen nggak saya tape. bawa. Ya. Oh gitu. Jadi ada 3 variannya Ada ya 3 Bu ya. varian. Bolen coklat, bolen coklat Coklat keju, dan juga bolen tape. Wah ini tape ini yang menarik ya pemirsa, karena agak jarang begitu bolen tape. Jadi ada rasa-rasa tapenya di dalamnya begitu ya. Wah luar biasa. Nah untuk pembuatannya ini Bu, berapa lama untuk bolen ini? Kok saya ini masih manual, Mbak. Jadi lama ya Pak. Dari ngadonnya kan kita ada diistirahatkan dulu biar lentur, karena kita pakai terigu yang protein tinggi itu agak biar lentur. Jadi istirahat, nanti dipotong, digilas. Tergantung berapa banyak kita buat itu berapa Lebih lama kurang prosesnya 1 jam lah untuk 1 jam lah ya, pengadonan. kurang ya. lebih Adonan ya, Pak, ya, untuk kulit. pengadonannya. Pengadonan gitu ya. 1 jam itu, karena ada proses Resting. dia pendinginan biar dia kembang. Gitu ya. Oh wah, luar biasa. Jadi memang harus diperhatikan kualitasnya ya Bu ya, Iya. dengan bahan-bahan yang terbaik begitu ya pemirsa, yang premium tentunya dari bahan-bahannya ini mempengaruhi cita rasanya pastinya ya Bu ya. Nah ini kan bahan-bahannya premium ini Bu. Ini untuk harganya disesuaikan juga atau seperti apa nih Bu? Kalau harga kita sesuaikan ya, Mbak, dengan harga bahan baku. Ini satu kotak isinya berapa Bu? Kalau yang kita ada 2 ukuran kan, Iya. ini yang saya bilangnya ukuran L, Ukuran isi L. 14,
isi 14 ya Harga ubahnya. 70.000. Harganya 70.000. Kalau yang kecil ukuran Yang kecil ukuran M, M. isi 8 pieces, Isi harga 8. 45.000. harganya 45.000. Kalau Ada ke lagi bajar-bajar saya bawa yang kecil. yang kecil ya Bu ya. Ini hanya 2 ukuran Dua atau ada ukuran. lagi ukuran yang lain? Nggak ada, cuma Hanya 2 ukuran ini ya pemirsa ya, ukuran L dan juga ukuran M ya. Silahkan ya bagi yang mungkin mau order bisa ya pemirsa ya. Kalau mau rame-rame mungkin ya kumpul-kumpul keluarga atau biasanya dibawa buat tangan gitu ya Bu ya, ke rumah sanak saudara atau menjenguk orang sakit ya bisa ya. Ini untuk yang ukuran L dan juga ukuran M begitu pemirsa. Jadi memang ini kudapan yang semua kalangan kayaknya ya Bu ya. Yang paling banyak yang sering order itu siapa sih Bu biasanya? Karena mengingat harga yang agak lumayan tuh biasanya menengah ke atas. Menengah ke atas ya. Iya betul. Jadi memang ini karena memang cita rasanya bahan bakunya yang premium, jadi memang disesuaikan juga harganya ya pemirsa ya. Harganya juga menyesuaikan dengan harga bahan baku seperti itu ya. Ini sebenarnya pasarnya kemana Pak Ramadan di awal untuk memulai bisnis ini? Pasarnya kemana? Pasti kan kita ada tujuan, oh ini pasarnya ke sini begitu. Ini pasarnya lebih kemana ini sih bolen ini Pak? Pertama kita belum tahu ya pasarnya kemana ya. Kita masih coba-coba Coba-coba gitu. dulu di awal ya Pak. Iya, jadi banyak yang menyarankan cobalah masukkan ke toko-toko gitu, toko-toko roti. Tapi berhubung ini namanya makanan kan tidak bertahan lama, mereka maunya konsinyasi. Oke. Jadi kita tidak berani ngambil risiko karena kalau konsinyasi bisa 5 hari, bisa seminggu tidak laku kan kembali, sementara kita kan udah keluar biaya di situ. Jadi kita coba ya membuat reseller. Membuat reseller. Kebetulan ya teman-teman ibu yang tinggal di komplek itu mau membantu. Nah, seperti Johor, Setiabudi, Bumi Asri, Cemara, mereka mau bantu. Jadi disitulah mulai berkembangnya. Ya pertama dari kecil sampai besar. Oke, berarti sistem reseller ini juga sangat membantu ya, Pak ya, untuk supaya lebih berkembang begitu ya pemirsa. Berarti ini bisnisnya online saja ya Bu ya, online saja seperti itu. Tapi sudah ada di beberapa daerah, pusatnya di Tembung ya Bu? Iya, di Serotan. Di Serotan pemirsa, di Tembung, daerah Tembung ya, untuk rumah tinggalnya Bu Ros dan juga Pak Ramadan ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita bersama dengan Bu Ros dan juga Pak Ramadan, tentunya masih dengan bisnis kue bolen pisangnya ya. Tetap bersama kami pemirsa di Ekonomi Kreatif. Di Ekonomi Kreatif. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ekonomi Kreatif. Kita masih membahas tentang bisnis kue bolen pisang. Pasti Anda sudah sangat familiar ya dengan kue bolen pisang, dan dari namanya aja kita langsung sudah terbayang rasanya begitu ya pemirsa ya, sudah sangat familiar sekali. Baik, silakan bagi Anda yang bergabung, yang ingin bertanya-tanya bersama dengan Bu Ros dan juga Pak Ramadan, silakan menghubungi kami di 0811-6100-386 ya. Tadi sudah bercerita-cerita sedikit ya bersama dengan Pak Ramadan dan juga Bu Ros bahwa ini memang bisnis dimulai dari nol ya, dari awal sekali, dari yang belum tahu pasarnya siapa ini nanti ya udah pokoknya dicoba aja dulu gitu ya pemirsa ya. Jadi memang kalau ada niat langsung dieksekusi gitu ya Pak Ramadan ya. Jangan ditunda-tunda begitu. Mudah-mudahan diterima masyarakat dan akhirnya sekarang bisa berkembang. Itu sistem reseller ini saya sangat penasaran. Itu bagaimana Bu, dari sistem reseller ini apa benefit yang Ibu dapatkan begitu Bu? Kalau dari reseller kan mungkin jaringan lebih luas ya kan. Jadi teman-teman reseller itu jadi ya penjualan lebih banyak. Iya. Karena kan kawannya juga beda. Betul, kan? Lingkungannya juga Lingkungan berbeda jadi gitu ya Bu lebih ya. menguntungkan juga buat kita kan. Oke, berarti ini kue bolen pisang ini Ibu buatnya setiap hari di stok atau made by order begitu Bu? Enggak kok, saya made by order aja. Jadi selalu fresh. Jadi kalau misalnya ikut pameran itu kalau nggak habis
saya bagi. Oh, Nggak pernah saya simpan. nggak pernah disimpan karena ya, Bu, saya ya? selalu kasih yang fresh. Kasih yang fresh, betul, yang betul. fresh aja. Menjaga kualitas ya, Bu, Untuk ya? kualitas ya. Betul. Oh gitu. Jadi yang order baru dibuat begitu ya. Pesan dulu baru dibuat ya pemirsa ya. Nggak di stok ya. Kalau untuk pemasarannya seperti apa nih Pak Ramadan? Pemasarannya melalui apa? Ini kan tadi katanya online. Online-nya melalui apa nih Pak? Platform apa nih? Ya online itu biasanya melalui grup ibu ya. Grup ya Pak ya? Iya, Grup WhatsApp ya? WhatsApp. Kemudian teman-teman. Teman-teman aja. Jadi di luar itu tidak ada, kami tidak mulai pakai Gojek, GoFood itu Enggak ya? belum ya. Kita karena bahan pisangnya ini cukup sulit, kita takut keteter mencarinya. Karena Iya. pernah waktu Covid hari itu disitulah puncaknya ya. Kita mencari pisangnya itu luar biasa sulitnya karena Oke. tidak semua toko pisang itu Iya, menjual pisang raja kan gitu kita ya, Pak ya? bahannya itu pisang raja. Iya betul. Ini sudah ada penelpon masuk Pak. Kita angkat dulu ya. Halo, selamat sore. Halo, dengan siapa? Di mana? Iya, maaf saya kurang mendengar suaranya dengan jelas. Bapak bisa lebih kencang lagi volume suaranya? Ya, saya Mulyono dari Sahabat Langkat, Mbak. Oke, Pak Mulyono. Silakan Pak Mulyono yang bertanya apa, Pak? Oh, ya. Ini kelihatan bolanya cantik sekali ya, Bu, berkilau begitu. Bu, kira-kira Ibu buka ini nggak kelas untuk kursus buat kue nggak? Iya. Kalau gitu, kalau buka saya mau belajar gimana caranya ya. Kemudian boleh nggak dikasih alamatnya di mana ya, Bu? Enggak. Iya. Untuk pembuatan bolen ini gitu, Kak, ya. Saya mau kerja sama karena saya ada kegiatan juga sih dengan teman-teman untuk jual online, mana tahu bisa salah satu produknya ini bisa saya ikut pasarkan gitu di platform kami gitu. Wah. Makasih ya, Bu. Terima kasih Pak Mulyono. Makasih, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Pak Mulyono. Tampaknya sangat tertarik dengan bisnis bolen ini ya Pak Mulyono ya. Sampai kalau ada kelas mau ikut begitu ya, mau belajar bikin kue bolen pisang begitu ya. Silakan Bu Ros dijawab, ada nggak buka kelas untuk belajar membuat kue bolen pisang ini Bu Ros? Ya, selamat sore Pak Mulyono ya. Kalau saya belum berani ngajarin. Belum berani mengajarin ya Bu ya, belum. jadi belum ada buka kelas Tapi gitu. Bu. ada juga itu kan, kalau mau belajar di online juga ada, Mbak. Terus di Medan juga ada sih yang udah buka ini kursus pisang bolen atau kue yang lain juga ada, LKP gitu. Oke, kalau Bu Ros sendiri belum ada Belum. kepikiran buat buka kelas Bu? Belum. Ya. Oke, untuk alamatnya di mana nih Bu? Ini Pak Mulyono tadi menyebutkan bahwa Pak Mulyono bersama dengan teman-temannya ada satu komunitas lah kira-kira begitu ya Pak Mulyono ya, mau join bersama Ibu nih seperti itu. Saya di Jalan Medan Batangkuis di Serotan ya Pak. Di Komplek Yapim. Bisa ke nomor telepon saya. Boleh silakan Bu disebutkan. Bisa ke 0821 60 30 2227. Oke, baik, bisa ya dihubungi langsung ya Pak Mulyono ya, mana tahu bisa join ya, bisa berkembang lagi bisnisnya dari Bu Ros ya. Nah kalau untuk di online berarti cuma di grup WhatsApp aja Bu, di Instagram atau Di yang lain nggak ada? Ada di Nah, Instagram apa tuh Bu? Dapur Kak Ros ID. Dapur Kak Ros ID ya pemirsa, silakan dilihat dari Instagram juga bisa pesan ya Bu ya, Bisa, dari DM juga bisa ya. Baik, seperti itu ya pemirsa ya. Silakan yang lain, pemirsa yang lain yang ingin bertanya, masih ada waktu ya, kita masih buka line telepon interaktif di 0811 6100 386. Baik ya, jadi ini memang kue bolen pisangnya ini fresh ya pemirsa ya, jadi di order dulu baru dibuatkan, nggak ada di stok-stok pemirsa. Kalau nggak habis hari ini dibagiin, nggak dijual lagi buat besok ya Bu Nggak Pak ya. ada. Jadi memang dapur Kak Ros ini nomor satu adalah kualitas begitu ya pemirsa ya, luar biasa. Jadi inilah mungkin salah satunya bisnisnya Kak Ros ini bisa panjang begitu ya pemirsa, bisa tahan sampai 8 tahun bahkan ya, luar biasa. Baik, nah kalau untuk promosinya gimana ini Bu? Nah ini sebelum dijawab ada penelpon lagi nih sepertinya. Halo, selamat sore. Halo. Halo.
Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Hartati di Marelan. Silakan Bu Hartati, ingin bertanya apa, Bu? Mau nanya nih Bu, itu bolennya kulitmu bikin sendiri atau kan ada yang udah jadi tuh Bu? Apakah sama pembuatannya kayak pastry, kayak croissant ataupun Danish yang lain gitu Bu? Udah itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Hartati. Iya. Nah, ini ada Bu Hartati juga yang bertanya ya, Bu Rosia, ini bagaimana untuk pembuatannya? Apakah dibuat, maksudnya di stok begitu? Apakah pembuatannya juga sama dengan pastry yang lainnya seperti croissant dan lain-lain begitu, Bu? Pada dasarnya bolen ini sih masuk ke jenis pastry. Jadi agak mirip dengan croissant tapi beda. Kok kulit saya buat sendiri. Kalau orderan banyak, bisa sehari sebelumnya saya bikin kulitnya dulu, masukkan ke kulkas. Jadi tinggal besok tinggal gilas saja biar kerjanya lebih cepat. Begitu ya. Jadi memang dia sejenis dengan pastry begitu ya, tapi memang bedanya itu ya, kalau Bu Ros membuat kulitnya membuat sendiri ya pemirsanya, semuanya membuat sendiri dengan bahan-bahan yang premium seperti itu, dan nggak ada di stok-stok ya. Jadi begitu di order baru dibuat begitu ya, nggak ada di stok buat banyak kemudian buat dijual gitu beberapa hari, enggak ya. Nah, kalau kue bolen pisang ini tahan berapa lama ini, Bu? Ini bisa tahan sekitar 4-5 hari, 4 sampai 5 hari, bisa ya. masuk kulkas sih. Temen udah pernah coba itu masuk kulkas, dipanasin lagi, bisa rapuh lagi. Diangetin Bisa. lagi ya, kayak gitu. Jadi kalau mau buat Diangetin untuk lagi. oleh-oleh keluar kota mungkin ya Bu ya, masih Bisa, tahan bisa. gitu ya pemirsa ya, untuk dibawa keluar kota buat oleh-oleh gitu masih tahan kurang lebih 4 sampai 5 hari. Nah, kalau mau lebih awet lagi bisa dimasukin ke dalam kulkas gitu pemirsa. Nah, ketika mau dimakan bisa diangetin lagi. Nah, seperti itu ya, nggak akan berubah cita rasa dan kualitasnya ya Bu ya. Seperti itu pemirsa. Nah, luar biasa. Nah, untuk promosinya bagaimana ini Bu dari kue bolen pisang ini? Promosi kita pakai IG tadi ya, sama ke status WA aja. Oh, di WA aja ya Bu ya. Status WA. Nanti Tapi memang komunitas Ibu udah banyak ya. iya, Jadi dari reseller situ juga bisa dipromosiin. nanya kan, Kak, kapan kita open PO gitu. Jadi udah list aja. Jadi mereka ngelis. Oh, jadi itu di list sehari sebelumnya atau Sehari bagaimana atau Bu? 2 hari sebelumnya. Sehari atau 2 hari sebelumnya itu harus sudah di list Harus begitu sudah ya? masuk list ke saya. Jadi kita ada ruang waktu untuk cari pisang Bahannya, tadi, pisangnya tadi ya. menyiapkannya kan. Oh gitu, luar biasa. Nah, ini kan pisang rajanya tadi memang kalau kata Bapak tadi agak sulit didapatkan ya Pak. Ini bisa diganti dengan pisang yang lain nggak Pak? Misalnya udah nggak ada nih si pisang raja ini, pernah nggak Pak diganti dengan pisang yang lain? Belum pernah ya. Jadi kalau pernah juga kejadian ada orang order pesan, kita cari pisangnya nggak ada, kita batalin. Geser ya. Karena nggak ada dibatalin aja Iya, Pak, dibatalin daripada diganti pisangnya. diganti kualitasnya berubah ya Pak ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi benar-benar mempertahankan kualitas ya pemirsa ya. Memang di sini bahan utamanya adalah pisang raja yang kualitasnya memang baik ya pemirsa. Jadi nggak akan diganti dengan jenis pisang apapun. Kalau memang bahan bakunya yang utama si pisang raja yang nggak ada, ya udah nggak diterima dulu orderannya gitu Iya, ya Bu di ya. pending ya. Jadi pending dulu sampai pisang rajanya ketemu, luar biasa ya pemirsa. Jadi itulah memang bedanya dengan yang lainnya di sini ya, dapur Kak Ros ini ya pemirsa ya, luar biasa. Nah, untuk pemasarannya ini seperti apa Bu? Apakah ikut pameran juga, bazar dan lain-lain Bu? Ya kebetulan saya kan ikut di komunitas ya, itu awalnya tuh dari FKMI, ikut komunitas, nanti di situ ada kayak wirausahanya, ada koordinator, dia yang kadang kemarin tuh ngurus soal bajar anggota member,
Jadi kita anggota bisa ikut belajar melalui FKMI. Oh gitu. Jadi itulah pentingnya juga kita mengikuti komunitas, Penting. organisasi dan lain-lain ya Bu ya. Apalagi kalau kita yang memang memiliki bisnis begitu pemirsa, supaya lebih banyak juga pelanggannya begitu ya, lebih tersebar juga ya promosinya begitu ya pemirsa ya. Ada penelpon kita selanjutnya. Halo. Oke baik ya, kita akan buka kembali line telepon interaktif setelah jeda yang berikut ini pemirsa, masih di 081161000386. Setelah yang berikut ini tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Terima kasih pemirsa masih setia bersama Ekonomi Kreatif ya, apalagi yang dari awal tadi sudah menyaksikan. Wah, terima kasih sekali sampai dengan di segmen terakhir ini Anda masih setia menyaksikan. Tentunya banyak informasi yang akan kita dapatkan ya, yang sudah kita dapatkan dari cerita dan pengalaman Bu Ros dan juga Pak Ramadan di sini, bahwa memang memulai bisnis kuliner ini ya kita awali dari nol gitu ya, kita coba usahakan yang sebaik-baiknya dengan bahan-bahan yang bagus juga, yang premium, tetap mengutamakan kualitas seperti itu supaya pasar juga nggak lari begitu kira-kira ya pemirsa ya. Baik, saya kembali ke Pak Ramadan. Kalau untuk kue bolen pisang di Medan ini Pak Ramadan dan juga Bu Ros sudah menjalani bisnis ini cukup lama ya, 5 tahun lebih itu menurut saya sudah terbilang lama begitu. Peluang bisnisnya bagaimana ini Pak? Dari dulu sampai dengan sekarang dan ke depannya kalau Pak Ramadan melihatnya seperti apa? Sebelum dijawab kita angkat telepon dulu ya. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak. Selamat sore, dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Sarah. Bu Sarah. Apa kabar Bu Sarah? Alhamdulillah kabar baik. Baik, silakan ini bertanya apa Bu Sarah? Ini Mbak mau tanya, kalau bolen ini bisa nggak toppingnya diganti sama buah, misalnya kayak strawberry atau cherry atau buah-buahan gitu, bisa nggak Mbak? Iya, iya. Ada lagi Bu Sarah? Udah itu aja sih Mbak. Baik, terima kasih Bu Sarah. Wah, ini ide baru ini nampaknya ya. Bu Ros bagaimana? Kalau toppingnya kita ganti buah-buahan kira-kira bisa nggak Bu? Cocok nggak begitu? Saya kira kurang ya, karena kan menggambarkan apa yang di dalam itu toppingnya. Jadi kalau dengan yang tape itu saya topping almond. Oh gitu. Baik, jadi toppingnya ini menggambarkan isinya begitu Bu Sarah. Kalau dia isiannya coklat, toppingnya coklat saja seperti yang bagian yang atas ya pemirsa ya. Nah kalau untuk yang toppingnya keju itu dia isinya coklat keju begitu ya Bu ya. Yang keju aja nggak ada ya? Yang keju aja belum. Belum, yang coklat keju begitu pemirsa. Nah kalau yang isiannya tape, toppingnya adalah almond. Kalau tadi yang disebutkan adalah toppingnya buah-buahan, tampaknya kurang pas gitu ya, karena isiannya pisang. Kemudian kalau kita mungkin kalau isiannya strawberry begitu ya, pisang strawberry, bisalah toppingnya strawberry gitu ya Bu ya. Mungkin bisa diinovasi. Inovasi nanti ke depannya begitu. Dicoba, Atau ya. mungkin Bu Sarah ada ide untuk membuat bisnis begitu, bolen ini juga boleh mungkin dikreasikan dengan jenis atau varian yang lain ya, varian buah-buahan yang lainnya seperti itu, dan disesuaikan juga dengan toppingnya begitu ya Bu Sarah ya. Terima kasih sudah bergabung Bu Sarah. Baik, nah tadi yang saya tanyakan ke Pak Ramadan, ini peluang bisnis kalau Pak Ramadan lihat dari dulu 2016 sampai sekarang seperti itu tuh bagaimana prospeknya? Peluang bisnis ke depannya juga Pak Ramadan melihatnya seperti apa? Nah, sebenarnya peluangnya itu cukup besar ya. Tapi memang mengingat lingkungan kita. Jadi dari dulu kita mulai dari kecil sampai puncaknya di Covid. Setelah di Covid itu mungkin di situ banyak orang yang melihat bisnis ini, mereka akan mencoba-coba juga, Cuma lingkungannya antara dia ini harganya ya termasuk kalau kelas menengah itu dibilang cukup mahal. Nah, di angka 70.000. Nah, sedikit sekali orang yang bisa mau membeli itu kalau nggak di lingkungan atas. Nah, jadi kalau memang yang mau mengikuti, cobalah yang
di kelas atasnya. Di kelas atasnya karena mereka yang sanggup beli itu. Iya. Kalau pasarnya cukup besar, pasarnya cukup besar. Penggemarnya juga udah cukup banyak ya Pak ya di Iya. Sumatera Utara ya Iya, Pak ya. cukup besar. Oke, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi kalau untuk peluang bisnis bagi Anda mungkin di luaran sana yang juga ingin berbisnis bolen pisang, boleh silakan ya pemirsa ya, disesuaikan dengan pasar. Yang kalau memang bahan-bahan dan bahan kualitasnya ini memang yang premium, ya berarti pasarnya yang menengah ke atas, harganya juga disesuaikan seperti itu ya pemirsa. Kalau peluang tetap ada aja ya Pak Ramadan ya sampai dengan sekarang dan bahkan ke depan nanti kira-kira mungkin memang peluangnya cukup menjanjikan seperti itu ya. Nah kalau melihat banyaknya kompetitor sekarang Pak Ramadan, itu gimana untuk dapur Kak Ros sendiri? Tetap bisa bersaingkah atau seperti apa Pak? Ya banyak juga yang membilangkan wah udah banyak ini saingan begitu ya. Tapi kualitas menunjukkan rasa. Nah, jadi kita tetap bertahan di situ ya. Yang baru berusaha dari mulai bikin, ya cobalah terus saja, kita juga ikut terus. Nanti kan rasa yang menentukan. Betul. Rasa menentukan siapa yang terbaik gitu. Kalau memang kualitasnya baik, rasanya juga enak, pasti Iya. tetap kembali ya Pak ya, tetap Kembali. jadi pelanggan seperti itu. Nah kalau untuk bisnis kuliner ini kan yang memang yang nggak kalah penting ini adalah izin begitu ya pemirsa ya. Memang di era sekarang ini harus semua usaha kuliner itu harus memiliki izin. Izin dari dapur Kak Ros ini bagaimana Bu Ros? Alhamdulillah ya, kita izin sudah terpenuhi semua, mulai dari NIB, PIRT, halal juga sudah ada. Oke, jadi semua izin sudah terpenuhi, berarti ini memang sangat-sangat terjamin begitu ya, dari izinnya sudah ada terpenuhi semua. Berarti kalau untuk bisnis kuliner ini izin yang harus dipenuhi ada apa aja tuh Bu? NIB, PIRT sama halal. Halal ya Bu ya. Oh gitu. Jadi itu juga ya pemirsa yang harus jadi perhatian bagi Anda yang ingin memulai bisnis, selain pasar dan lain sebagainya yang Anda harus perhatikan, izin juga nggak kalah penting, harus harus cepat diurus begitu ya Bu ya. Kalau untuk ngurus izin-izin ini mudah atau seperti apa sih Bu? Kita kemarin ini izin dibantu oleh dinas. Jadi tidak berapa sulit gitu urus ke dinas. Kita juga binaan dinas koperasi Deli Serdang, juga dinas koperasi provinsi. Oke, jadi dibantu dari dinas juga, asalkan kita ikuti prosedurnya, syarat-syaratnya dipenuhi ya Bu ya. Betul. Nah itu pasti aman lah ya, mudah mengurus izin-izin yang diperlukan seperti itu. Nah kalau untuk kerjasama ini bagaimana Pak Ramadan? Ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau seperti apa gitu Pak? Kita belum ada kerjasama perusahaan ya, cuma kemarin itu ada kita ngikut binaan dari PTP 4. Oh, binaan dari PTP 4. PTP 4. PP 4 Babatu ya. Nah, jadi di situ kita bernaung juga di dalamnya. Tapi kalau untuk yang lain ya belum ada. Oke, nantinya berkembang ya Pak ya. Iya. Baik, nah di sini kan sudah cukup lama bisnisnya, sudah 8 tahun kurang lebih. Pastinya banyak sekali yang sudah dilalui begitu ya Bu Ros ya. Untuk suka dukanya apa nih Bu? Boleh dibagikan ke penonton di rumah. Ya, suka dukanya ya itu kan tidak selalu ada orderan gitu ya kan, kadang bisnisnya naik turun. Jadi kita jalanin aja, kok nggak ada ya, kita lebih santai gitu aja, udah slow aja. Berarti disuruh istirahat gitu ya Bu ya, tetap istirahat berpikir slow positif aja. ya Bu. Kalau ada orderan ya alhamdulillah gitu aja, santai aja udah. Iya, jangan patah semangat ya Bu Iya, ya, tetap karena semangat banyak terus. di luar sana yang pebisnis itu kalau udah nggak ada orderan, udah deh nggak usah dilanjutin lagi gitu, langsung pesimis itu. Jangan ya pemirsa ya, harus tetap optimis ya, tetap berusaha, tetap konsisten lah begitu ya. Baik, nah tentunya banyak suka duka yang udah dilewati. Nah kalau sehari itu habis berapa orderan Bu? Bisa berapa orderan yang masuk Bu? Nah, kita nggak tentu ya Mbak, karena kan kita made by order. Pesanannya masuk baru kita buat.
jadi nggak tentu. Mm-mm. Misalnya besok itu alhamdulillah udah masuk 30 box yang ukuran L ini. Wow, banyak juga ya Bu ya. Nah ini yang order ini udah sampai kemana aja nih Bu? Kita order masih di kota Medan aja. Kota Medan ya, Sumatera Utara ya. Kalau keluar kota pernah Bu? Keluar kota belum, paling kalau keluar kota itu dibawa sebagai oleh-oleh aja. Dibawa ya? Dibawa sebagai oleh-oleh. Seperti itu ya. Jadi memang ini lingkupnya masih di kota Medan ya. Pernah keluar kota ya dibawa sebagai oleh-oleh. Tadi cerita sampai ke Turki nggak sih Pak Ramadan? Iya, Itu apa iya, tuh itu Pak? dibawa sama oleh-oleh temen juga Ibu. ya? Oleh-oleh. Oleh-oleh juga ya Bu ya? Oleh-oleh. Tapi udah sampai ke Turki juga sih bolen ini ya Bu? Udah. Wah, luar biasa. Oleh-oleh. Untuk oleh-oleh. Nah kalau untuk dibawa keluar kota nih Bu, misalnya untuk ada orderan sampai luar kota, itu packingannya yang aman tuh bagaimana sih Bu? Agak riskan kalau ini polennya, jadi Agak belum riskan berani. ya. Paling pernah ke Takengon gitu ya, sampai sana agak rusak sih topi. Oh iya. Jadi karena memang ada toppingnya ya Bu ya, Iya, itu yang agak riskan ya, karena pasti agak tergoyang, terguncang dan Iya. lain-lainnya. Jadi ini packingannya memang satu jenis ini aja ya Bu ya? Satu jenis pakai box segini Pakai aja. box seperti ini ya. Jadi kalau memang dibawa itu memang harus ditenteng benar-benar Iya. dengan posisi yang tegak begitu ya Bu Iya, ya. betul. Jangan sampai dia terguling-guling karena memang mungkin isiannya nggak masalah tapi toppingnya jadinya Bentuknya udah nggak karuan. bentuknya jadinya nggak bagus lagi pemirsa, seperti itu ya. Jadi memang agak riskan kalau untuk keluar kota. Bisa dibawa keluar kota ya, dijadikan buah tangan gitu ya, untuk keluarga di luar kota bisa ya pemirsa ya. Baik, nah ini kan luar biasa sekali bisnisnya yang sudah 8 tahun kurang lebih ini dan bisa bertahan begitu ya pemirsa, bahkan berkembang begitu. Nah ini tipsnya apa Pak Ramadan kalau untuk pemirsa di luar sana yang ingin memulai bisnis, yang kira-kira maju mundur bisnis nggak ya karena takut akan resikonya, sebenarnya apa sih Pak tipsnya untuk supaya bisnis kita ini dapat bertahan seperti itu Pak Ramadan? Ya, sebenarnya kita mesti mengerti ya apa yang kita mau mulai bisnis itu. Cobalah mengerti apa yang mau dibuat. Kemudian lakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ikutilah pasarnya bagaimana. Cobalah bertahan ya minimal 2 tahun lah. 2 tahun harus dilalui. Harus dulu ya, Pak, dilalui ya. itu, disitulah jatuh bangunnya. Karena di situ kita mencari jati diri kita. Orang juga disitulah dalam 2 tahun ini melihat kita. Nah, baru di situ mereka akan menikmati apa yang udah kita buat. Nah, kemudian selanjutnya kayaknya udah tinggal Jalani lebih aja ya, enak Pak. aja, lebih enjoy. Cuma 2 tahun itu lah yang agak sedikit sulit kita mencari pasarnya itu. Iya, betul. Jadi di 2 tahun pertama itu memang wajib dilalui untuk pebisnis kuliner ya pemirsa ya, karena disitulah kita mencari jati diri kalau kata Pak Ramadan ya. Setelah 2 tahun terlalui mudah-mudahan sudah lebih dikenal, jadi kita sudah lebih bisa menjalankan bisnis dengan santai begitu ya. Nah Bu, kalau untuk bicara modal ini berapa? Ini pemirsa di rumah juga penasaran juga ya, dengan biaya yang segini kira-kira cukup nggak untuk modal bisnis bolan begitu Bu? Untuk modal ya harga open ya, kita harus siapkan open. Itu tergantung juga sih Mbak. Tergantung Besar mereknya kecilnya. juga, Kecilnya, besar tergantung kecilnya. mereknya, Iya, ya. betul. Kalau Jadi saya pokoknya sih, modal untuk open itu harus untuk wajib open ada ya Bu harus ya. ada. Kalau untuk bahan-bahan dan lain sebagainya dulu Ibu memulai itu berapa modalnya? Sekitar kok sama sekitar 5 juta ya. 5 juta 5 udah juta. bisa ya Bu ya, Sudah mulai bisa. bisnis bolan ini ya. Baik, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi kalau dari sejauh ini Ibu, keuntungan yang Ibu dapatkan berapa persen begitu kira-kira Bu, supaya pemirsa di rumah juga bisa dapat gambaran, oh kalau aku mulai bisnis seperti ini berarti dapat keuntungan segini begitu. Kalau bisnis makanan ini alhamdulillah keuntungan itu lumayan ya Pak. Lumayan ya. Bisa 100% dari Bisnis modal. 100% dari modal ya Bu ya. Bisnis makanan. Wah, luar biasa. Jadi ini memang bisnis kuliner ini memang sangat-sangat menggiurkan ya pemirsa. Makanya banyak di luaran sana yang dari bisnis rumahan, bisnis kecil, UKM begitu ya, sampai yang sudah besar memang
bisnis kuliner ini sangat menjanjikan dan memang prospeknya tidak ada matinya begitu ya Pak Ramadan ya. Nah selain daripada bolen, dapur Kak Ros ini ada jenis apa lagi nih Bu? Kue-kue yang lain kah atau yang lain ada? Ada itu Mbak, kita juga buat brownies. Brownies juga ada. Brownies ada cake tape, ada marmer cake buah juga ada. Tapi best sellernya tetap bolen sih. Best sellernya tetap si bolen ini. Nah kalau untuk bolen dari 3 varian ini, yang best sellernya yang mana nih? Yang seperti ini Mbak. Yang coklat atau Coklat yang sama coklat coklat keju? keju. Coklat dan coklat keju ini paling best seller ya Bu Kalau ya. tape itu reseller kita tertentu. Oh tertentu. Memang udah ada yang langganan minta tape itu ada. Karena hanya orang-orang tertentu yang suka tape ya Bu ya. Iya, Kadang nggak ada semua juga yang pantangannya malah tape gitu ya Pak ya. Karena orang-orang tua itu kan suka menghindari tape yang aduh bergas dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Jadi memang yang aman yang semua kalangan bisa konsumsi begitu ya pemirsa, memang yang coklat dan juga coklat keju ini yang best seller seperti itu ya. Baik. Nah harapannya seperti apa Bu Pak Ramadan untuk kedepannya bisnis dapur Kak Ros ini? Kalau saya harapan saya lebih berkembang, nambah resellernya dan gimana Pak, nambah varian produk lagi. Apa nih Bu kedepannya yang akan dibuat, yang akan dibuka lagi variannya akan dibuat? Pengennya nambah jenis roti sih Mbak. Roti ya, Atau donat gitu. roti, donat dan lain-lainnya. Tentunya berkembang lah ya Bu ya. Iya, Akan jenis ada lagi varian-varian yang lainnya lagi, jenis-jenis roti dan kue yang lainnya ya. Amin. Nah kalau dari Pak Ramadan sendiri seperti apa ini harapan kedepannya bisnis dapur Kak Ros ini Pak Ramadan? Ya kita harapkan ya bisnis ini terus berkembang ya. Kita juga mau membuka reseller-reseller baru untuk biar lebih berkembang lagi. Mungkin cuma itu aja yang kita harapkan dari bisnis ini. Ya. Nah kalau ingin join menjadi reseller bagaimana caranya sih Bu Ros? Bisa hubungi ke nomor saya. Ke nomor Bu Ros yang tadi ya, bisa dihubungi dan nanti bisa join menjadi reseller seperti itu ya, dan juga bisa melalui DM di Instagramnya Bu Ros, juga bisa di dapur kakros.id. Iya. Dapurkakros.id ya pemirsa, silakan bagi yang ingin join juga boleh ya. Nah luar biasa sekali, kita doakan mudah-mudahan ya bisnis ini semakin berkembang ya, selanjutnya makin banyak resellernya, pokoknya semakin maju. Terima kasih untuk Bu Ros dan juga Pak Ramadan yang sudah mampir ke TVRI bercerita pengalamannya ya, bisnisnya semoga semakin berkembang. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini. Terus saksikan Ekonomi Kreatif ya pemirsa setiap hari Selasa tentunya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.